sampai Ulutu. Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Bersama saya Pendeta Heri, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-34. Mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu, dan akan menjadi pelaku firman-Mu. Diberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, kuasa Tuhan Yesus yang berkuasa. Di dalam dan oleh nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yosua pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 34, Mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Sesudah berhasil mengalahkan dan merebut kota Ai, Yosua mengajak semua orang Israel untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan seperti diajarkan Musa kepada mereka. Mesbah bagi Tuhan harus disusun dari batu-batu yang tidak dipahat oleh tangan manusia. Sesungguhnya keberhasilan Israel mengalahkan kota Ai adalah anugerah dari Tuhan. Yang dilakukan oleh Yosua dalam mengingat Tuhan tidak berkaitan dengan perayaan ataupun pesta pora. Yosua mengingat kembali akan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa sesuai yang tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 27. Hal yang dilakukan Yosua adalah: pertama, mendirikan mesbah dan mempersembahkan korban. Yang kedua, menulis ulang seluruh hukum yang telah diberikan Tuhan kepada Musa. Ketiga, mengatur proses pemberian berkat sesuai dengan cara yang diperintahkan Musa. Dan yang keempat, membacakan hukum Taurat bagi seluruh umat Israel tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yosua mengajarkan apa yang terjadi. Umat tidak boleh melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan. Semua itu dilakukan sekalipun pemimpin besar mereka, yaitu Musa, sudah tidak bersama mereka lagi. Mereka juga harus berhadapan dan berperang dengan bangsa lainnya untuk mendiami tanah yang Tuhan janjikan. Dengan melakukan semuanya itu, Israel diingatkan bahwa Tuhan selalu terlibat dalam kehidupan mereka, dan mereka juga terus diingatkan untuk membangun sebuah relasi pola hidup yang baru. Semua ritual yang mereka lakukan bertujuan agar umat Israel selalu ingat identitas mereka sebagai umat Allah. Haruslah hidup dengan cara yang berbeda, sehingga menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak bangsa. Saat ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita mengingat kembali di tengah segala kesulitan dan tantangan yang kita miliki dalam kehidupan realitas kita. Jangan kita meninggikan ataupun kita melupakan Tuhan. Jangan kita meninggalkan rutinitas kita yang akan menjadi gaya hidup kita, yaitu berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, bahkan menyembah Tuhan. Melalui semuanya, kita selalu diingatkan mengenai identitas kita sebagai orang yang telah ditebus, serta alasan kita ada di dunia ini, yaitu untuk menyatakan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menarik sekali di sini bagi kita bahwa kita diingatkan bahwa kita jangan meninggalkan rutinitas untuk berdoa, membaca firman, beribadah, bahkan menyembah Tuhan. Tetapi jauh daripada itu, kita juga mewujud nyatakan bagaimana doa itu adalah hubungan relasi dengan Tuhan. Membaca Alkitab merupakan senjata kita menghadapi segala tantangan hidup yang menguatkan kita. Beribadah tidak hanya beribadah secara seremonial, beribadah di gereja, beribadah di rumah, tapi ibadah yang sejati bagaimana kita bisa peka dengan kehidupan sosial kita. Dan disitulah kita akan bertemu dengan Tuhan melalui orang-orang ataupun setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita, buat Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkat, kehidupan damai sejahtera, bahkan keselamatan kita bukan berarti tanpa syarat. Tuhan memberikan itu kepada kita dengan kehadiran Kristus Yesus yang adalah juru selamat kita. Kita percaya, tidak hanya percaya, kita mewujudkan kepercayaan kita itu beriman kepada janji-janji Allah, dan selanjutnya kita wujudkan dalam mesbah kita yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Pendamaian melalui darah Kristuslah yang menguatkan kita, menyucikan kita, dan perintah-perintahnya sangat perlu kita laksanakan sehingga terciptalah hubungan perjanjian kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah dalam kehidupan kita saat ini. Satu perenungan bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimanakah kita menggambarkan, mewujudkan relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat terus mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Oleh karena itu, ciptakan selalu hubungan relasi dengan Allah melalui doa, pembacaan Alkitab, beribadah, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati, dan kita pun boleh memberkati. Dan kita jangan sekali-kali Bapak Ibu jemaat Tuhan mengucapkan kutuk, tapi berkatilah dengan ucapan-ucapan yang membangun, dan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai kita dan memberkati kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kami diajarkan supaya kami mendirikan mesbah, yaitu kehidupan kami yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan kami pun dalam kehidupan keberimanan kami mewujud nyatakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, tetap menjaga relasi yang baik dengan Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Saat ini kami berdoa terkhusus bagi Jemaat GKI Yerusalem Teheta. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini. Dalam setiap pergumulan, tantangan mereka bisa dan mampu menghadapinya karena Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, pakai setiap pendeta, panatua, diakon, dan setiap jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Yerusalem Teheta, sehingga mereka senantiasa bergandengan tangan, saling topang menopang, dan menghadapi setiap peristiwa mereka dengan iman dan pengharapan mereka. Jemaat Yerusalem, jemaat yang diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Dan terkhusus ya Bapa, kami akan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.